Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Izunamar dan Aska Salsabila kali ini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yaitu tentang keorganisasian bisnis dan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu keorganisasian bisnis. Organisasi bisnis ialah seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang perindustrian di mana sebuah organisasi atau perusahaan melaksanakan perbaikan-perbaikan standar dan kualitas produk mereka. Seperti kita tahu, organisasi kan itu kayak sekumpulan orang yang dengan tujuan yang sama, yang melakukan kegiatan bersama-sama demi mencapai tujuan yang diinginkan. Terus perusahaan adalah organisasi yang memproses perubahan sumber daya ekonomi menjadi suatu barang atau jasa yang ditujukan bagi pemuasan kebutuhan para konsumen dan memberikan keuntungan bagi para pemiliknya. Nah, perusahaan ini kan kayak bisnisnya itu kan sebuah pengelolaan sumber daya yang tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan kita sebagai pengusahanya itu mendapatkan keuntungan. Terus yang kedua itu ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini kan merupakan aspek yang paling penting dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi. Sumber daya manusia adalah sumber yang paling penting dalam menentukan berkembangnya perusahaan atau organisasi. Nah, sumber daya manusia ini yang melakukan keorganisasian di dalam bisnis tersebut, dan jalannya bisnis atau tidak jalannya bisnis itu kan tergantung kualitas sumber daya manusianya. Ya, yang berikutnya adalah perencanaan kebutuhan SDM. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses yang sistematis untuk memaksimalkan sumber daya manusia sebagai aset utama perusahaan. Seperti kita ketahui kan, perencanaan itu kan sangat penting dalam hal apapun. Karena sebuah perencanaan itu akan menentukan ke depannya kita akan melakukan apa, bagaimana kita mengelolanya, sehingga kita bisa mencapai tujuan-tujuan yang kita inginkan. Ya, yang berikutnya adalah tujuan dari perencanaan sumber daya manusia. Tujuan dari perencanaan sumber daya manusia adalah untuk memastikan kompatibilitas antara tenaga kerja dan pekerjaan, baik dalam hal kualitas maupun kualitas yang dibutuhkan. Proses ini didasarkan penawaran dan permintaan dalam konteks sumber daya manusia. Nah, proses ini kan didasarkan pada penawaran dan permintaan dalam konteks sumber daya manusia. Ini maksudnya apa yang kita butuhkan dalam perusahaan, terutama sumber daya manusia ya. Terus apa yang ditawarkan dari pasar tenaga kerja, sehingga kita ini mencari yang benar-benar kita butuhkan, baik kualitas maupun kuantitas untuk menjalankan perusahaan tersebut. Ya, yang berikutnya adalah tahapan perencanaan sumber daya manusia. Ada beberapa tahapan dalam perencanaan sumber daya manusia ini. Yang pertama itu untuk menganalisis tujuan organisasi. Tujuan organisasi ini dapat dipecah menjadi tujuan yang lebih fokus pada tujuan yang ingin dicapai oleh unit kerja tertentu sebagai bagian sarana produksi, pemasaran atau keuangan. Pemisahan tujuan dan rencana keseluruhan ini memberikan penilaian kebutuhan sumber daya manusia untuk setiap departemen dan kegiatan. Yang pertama itu tahapan ini bertujuan itu untuk menganalisis apa sih yang dibutuhkan untuk perusahaan sebagai sarana produksi, pemasaran atau keuangan. Sehingga pemisahan ini kan akan berguna bagi kita untuk mencari spesifikasi yang kita butuhkan dalam mencari sumber daya manusianya. Ya, selanjutnya itu yaitu melakukan inventarisasi sumber daya manusia saat ini. Maksudnya adalah mencari tahu informasi tentang sumber daya manusia yang tersedia saat ini, mulai dari jumlah pekerja, kapasitas dan kemampuan, latar belakang pendidikan, kinerja hingga potensi mereka. Inventarisasi sumber daya manusia ini tidak hanya untuk dari internal, namun juga
sumber daya manusia dari sumber eksternal. Maksudnya tidak hanya dari ruang lingkup perusahaan saja. Kita juga bisa mencari sumber daya manusia dari luar perusahaan kita, seperti dari penawaran tenaga kerja dan sumber-sumber lainnya. Ya, yang selanjutnya itu estimasi permintaan dan pasokan sumber daya manusia. Setelah kita melakukan inventaris sumber daya manusia yang lengkap, langkah selanjutnya adalah memperkirakan tenaga kerja yang akan dibutuhkan di masa depan. Maksudnya di sini kita menganalisa apa yang akan datang di masa depan, seperti pengurangan sumber daya manusia, lowongan kerja yang akan kita buka, promosi jabatan, mutasi karyawan, dan lain sebagainya. Atau bahkan yang kita tidak terduga seperti pengunduran diri dari karyawan tersebut. Ya, yang selanjutnya yaitu memperkirakan kesenjangan sumber daya manusia. Maksudnya itu perbandingan antara permintaan dan penawaran sumber daya manusia ini akan menghasilkan kelebihan atau kekurangan sumber daya manusia yang diperlukan. Maksudnya jika ada kekurangan sumber daya manusia, maka harus ada perekrutan karyawan baru atau meningkatkan kinerja karyawan yang tersedia. Namun jika ada kelebihan sumber daya manusia, maka perusahaan harus memberhentikan pekerja atau melakukan PHK. Ya, berikutnya adalah proses pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi dalam waktu tertentu untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian sumber daya manusia dalam entitas organisasi tersebut, dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas organisasi secara menyeluruh. Tujuan dari proses pengembangan SDM ini adalah agar bisa melahirkan sikap karyawan yang positif. Maksud positif di sini yaitu karyawan baik positif secara kepribadiannya atau melahirkan produktivitas atau kinerjanya bagi perusahaan yang nantinya akan berimbas bagi kinerja dia sendiri maupun keuntungan bagi produktivitas perusahaan tersebut. Adapun strategi pengembangan sumber daya manusia. Strategi yang pertama yaitu memberikan penghargaan kepada karyawan. Dengan pemberian penghargaan ini, nantinya diharapkan akan banyak karyawan yang termotivasi menjadi lebih baik dalam memberikan kontribusi terhadap perusahaan. Ya, maksudnya kan dengan penghargaan ini, karyawan-karyawan yang tadinya merasa, wah saya kerjanya baik tapi tidak mendapatkan penghargaan, merasa tidak dihargai, sehingga mereka jadi kerja selanjutnya malah jadi tidak termotivasi. Dengan pemberian penghargaan ini diharapkan kan karyawan yang tadinya seperti itu nanti akan termotivasi dan merasa mereka kerja dengan baik itu dihargai oleh perusahaan. Ya, baik, strategi yang kedua dalam pengembangan sumber daya manusia ini adalah mengadakan program pelatihan. Program pelatihan ini bertujuan agar karyawan memiliki pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang akan mereka lakukan. Jadi program pelatihan ini biasanya akan dilakukan untuk karyawan baru yang baru diterima ini akan dilatih supaya mereka memiliki kemampuan dan keterampilan sesuai dengan pekerjaan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Contoh beberapa jenis program pelatihan ini seperti skill training. Skill training ini untuk melatih dan mengembangkan keterampilan yang dimiliki oleh setiap karyawan. Skill training ini kita melatih skill mereka atau kemampuan mereka dalam melakukan pekerjaan yang kita butuhkan. Terus yang kedua ada creativity training yang bertujuan untuk melatih kreativitas yang dimiliki oleh karyawan perusahaan. Creativity training ini yaitu untuk melatih kreativitas yang dimiliki karyawan perusahaan. Terus yang terakhir adalah team training. Team training ini apa sih? Team training ini untuk memberikan pelatihan bagaimana melakukan kerjasama dalam satu tim atau teamwork.
Terus yang ketiga yaitu memberikan kesempatan karyawan untuk menuangkan ide. Jadi di sini karyawan diberikan kesempatan untuk mengeluarkan ide dan harus didengar atau dipertimbangkan oleh perusahaan, sehingga karyawan merasa dihargai oleh perusahaan. Dengan menuangkan ide ini, kita akan perusahaan dapat memiliki sebuah inovasi-inovasi baru yang tidak kita pikirkan, karena itu bersumber dari ide-ide para karyawan di perusahaan tersebut. Bagi karyawan ini, mereka akan merasa lebih dihargai perusahaan, sehingga mereka akan lebih termotivasi untuk bekerja lebih baik lagi. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Askas Salsabila. Ya, selanjutnya kita masuk ke penguasaan dan pengukuran kinerja sumber daya manusia. Kinerja karyawan merupakan hasil kerja yang telah dicapai oleh seseorang karyawan tersebut berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Agar karyawan bisa mencapai performa terbaik, maka diperlukan penilaian agar perusahaan tahu mana karyawan yang kinerjanya maksimal atau yang kurang maksimal. Penilaian kinerja dilakukan untuk mengevaluasi performa kerja masing-masing karyawan dalam mencapai target yang telah ditentukan oleh perusahaan. Setelah penilaian kinerja selesai dilakukan, selanjutnya akan diberikan reward atau punishment terhadap karyawan yang bersangkutan. Nah, di sini menurut Heikraman Ranupandojo dan Swadhusnan, kinerja karyawan dapat diukur dengan yang pertama itu checklist. Ya, checklist itu biasanya untuk melaporkan attitude atau perbuatan karyawan itu sendiri. Yang kedua itu skala. Skala sendiri menggunakan indikator penilaian berdasarkan faktor-faktor penting yang dibutuhkan dalam kinerja mereka, yaitu misalnya skill, teamwork, dan tanggung jawab masing-masing karyawan tersebut. Grading yaitu dengan meneliti, atau istilahnya kalau dalam makanannya menyortir lah ya, tapi ini diterapkannya pada manusia dengan meneliti kinerja masing-masing dari karyawan tersebut. Nanti setelah hasilnya kelihatan, kita akan lihat mana karyawan yang rajin, mana karyawan yang kurang rajin, dan setelahnya kita dapat mengambil keputusan bisa memperpanjang kontrak atau dan lain-lain kepada karyawan tersebut. Selanjutnya yaitu ranking, yaitu membandingkan performa kerja antar karyawan, lalu dirankingkan atau diurutkan sesuai dengan kinerjanya, yang dari yang baik maupun yang kurang baik. Ya, selanjutnya kita memasuki ke sistem pengupahan dan sanksi terhadap sumber daya manusia. Yang pertama itu upah. Apa sih itu upah? Upah adalah barang atau uang yang dibayarkan kepada seseorang sebagai tanda balas jasa setelah dia telah melaksanakan sesuatu yang ia kerjakan. Jadi untuk upah sendiri di sini ada dua bagian. Yang pertama upah berdasarkan satuan hasil atau kita dikenali itu borongan. Upah ini ditetapkan berdasarkan sesuai hasil pekerjaan yang telah dilakukan dan telah disepakati. Untuk mendapatkan upah perharinya cukup dengan kesepakatan hasil pekerjaannya pada hari itu. Jadi dihitung sesuai kesepakatan nilai hasil pekerjaan yang sesuai kontrak yang sebelumnya itu kita sepakati bersama. Yang kedua itu upah berdasarkan satuan waktu. Secara umum peraturan perundang-undangan mengatur hari kerja dengan konsep 6 hari atas 5 hari kerja per minggu. Upah berdasarkan satuan waktu ini dapat ditetapkan secara harian atau mingguan atau bulanan, tergantung kesepakatan dari perusahaan tersebut. Nah, untuk upah itu wajib diberikan kepada karyawan yang bersangkutan ya, karena
mereka adalah sudah berjibaku bekerja dalam perusahaan tersebut, ya paling cepatnya itu seminggu sekali dan paling lambat sebulan sekali dengan mata uang rupiah. Dan kita selanjutnya masuk ke sanksi. Apa itu sanksi? Sanksi adalah seperti balasan atau hukuman atas pelanggaran yang dilakukan karyawan di perusahaan tersebut, seperti pelanggaran kedisiplinan, kode etik, dan perusahaan tersebut mengambil tindakan. Yang pertama, yang paling ringan itu teguran dan peringatan tertulis, hingga skorsing, atau hingga dipecat. Karyawan tersebut dipecat dari perusahaan tersebut karena telah melakukan kesalahan yang cukup fatal. Ya, mungkin hanya sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekeliruan kata, ada kesalahan sikap, kami minta maaf. Yesun. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kalian pembaca dan pendengar semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.